Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Indra Prakoso, nomor mahasiswa 211830479. Di sini saya akan menganalisis fundamental Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI. Yang pertama, topik pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas data rasio perusahaan subsektor keuangan. 2. Mengapa memilih BRI. Ketiga, profil BRI. Keempat, program BBRI. Kelima, analisis fundamental BRI. Keenam, berita tentang BRI. Ketujuh, BRI di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini ada data rasio perusahaan subsektor keuangan. Di sini ada 4 jenis perusahaan sama subsektornya keuangan, ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA. Dengan jenis rasio ada ROE, ROA, DER, PER, PBF rasio, dividend yield, TER, NPL gross dan net, NIM dan LR. Nah, angka-angka di sini bersumber dari RTI Business dan IDX pada Kamis 5 November 2020. Saya akan langsung membahas tentang BRI. Nah, di sini ada analisis ranking. Ranking yang pertama masih diduduki oleh Bank BCA. Ranking yang kedua masih diduduki Bank BRI, yang ketiga Bank Mandiri, dan yang keempat masih Bank BNI. Nah, di sini saya akan menganalisisnya Bank BRI saja. Nah, mengapa memilih BRI? 1. Kemampuan perusahaan mencetak laba di masa depan. Laba perusahaan konsisten naik dalam 10 tahun. Kedua, mempunyai track record yang sangat panjang, lebih dari 100 tahun. Pastinya mempunyai banyak pengalaman dalam industri perbankan. Ketiga, tingkat hutang. Utang jangka panjang harus lebih kecil dari 2 kali laba bersih dalam kinerja terkini atau minimal tidak lebih dari 5 kali torehan laba bersih. Yang keempat, BRI didukung aset yang besar dan kuat, didukung dengan kondisi yang sehat. BRI termasuk juga saham blue chip atau saham 3 linier. Kelima, menurut saya BRI itu sudah menggurita di pelosok-pelosok desa, di kecamatan-kecamatan. Bank lain belum ada kecuali bank daerah. Nah, di kecamatan-kecamatan, umumnya di kecamatan daerah saya, bank yang pertama kali ada Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI itu kalau di kecamatan belum ada. Adanya Bank BRI sama bank daerah. Yang keenam, BRI merupakan bank buku kategori keempat. Nah, bank buku itu ada 4 kategori, bank buku 1, 2, 3, dan 4. BRI masuk bank buku kategori keempat. Nah, bedanya bank buku kategori keempat ini kegiatan luar negerinya tidak terbatas. Lalu di sini ada profil BRI. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatmadja tanggal 16 Desember 1895. Nah, sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan UU Perbankan nomor 7 tahun 92 dan peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 92, status BRI menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI masih 100% di tangan pemerintah. Nah, lalu pemerintah itu memutuskan untuk menjual 30% sahamnya, sehingga perusahaan itu milik publik atau perusahaan publik dengan nama resmi Bank PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Nah, dilihat dari kepemilikan per tanggal 21 Februari 2019, saham BRI sebanyak 56,751% dimiliki oleh negara. Lalu sisanya dimiliki oleh publik dengan jumlah 43,289%. Nah, data ini saya dapat dari webnya Pintar Saham. Nah, sejarah dari tahun ke tahun. Pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 46 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah bank pertama di Republik Indonesia. Lalu pada waktu itu Perpu nomor 41 tahun 1960 pada waktu dibentuk Bank Koperasi Petani dan Nelayan BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelayan Mas Capit
NHM kemudian berdasarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 65, BKTN diintegrasikan sebagai Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi dan Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Perpres nomor 17 tahun 65 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan Bank Negara Indonesia Unit 2 bidang rural. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 bidang ekspor dan impor. Nah, di sini ada foto jajaran direksi dan komisaris. Di sini ada Bapak Sunarso sebagai direksi utama, ada riwayat pendidikannya dan riwayat pekerjaannya. Yang kedua ada Bapak Catur Budi Harto, ada sebagai wakil direktur utama, ada riwayat pendidikannya, S2-nya Magister Manajemen di Prasetya Mulia dan riwayat pekerjaannya. Nah, di sini ada komisaris utama dengan yang mendudukinya ada Bapak Kartika Wiratmojo, S2-nya di Rostam School of Management Ermov University. Nah, yang keempat ada Bapak Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama atau independen, ada riwayat pendidikannya dan riwayat pekerjaannya. Nah, foto-foto ini saya ambil beberapa dari situsnya BRI. Nah, di sini ada penghargaan yang diperoleh BRI. Yang pertama, BRI raih penghargaan di ajang IDC Digital Transformation Award 2019. Lalu yang kedua ada Corporate Governance Asia Anugerah BRI, ketiga penghargaan prestisius. Yang ketiga, BRI terima penghargaan terbaik di ajang Top 2 Finance Institution 2018. Nah, di sini ada CSR 7 program BRI peduli. Yang pertama Indonesia Sejahtera, yang kedua Indonesia Lestari, yang biasanya di kecamatan-kecamatan itu melestarikan lingkungan, itu umumnya ada CSR-nya BRI. Yang ketiga ada Indonesia Sehat, Indonesia Peduli, Indonesia Membangun, Indonesia Takwa, dan Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas itu untuk bantuan pendidikan. Lalu di sini ada produk dari BRI. Yang satu produk simpanan, yang umumnya teman-teman sudah mengetahui produknya ada BRI Britama, BRI Simpedes, BRI Britama Bisnis. Nah, di sini ada produk deposito. Nah, teman-teman, deposito itu merupakan investasi juga dengan resiko yang kecil dan pendapatannya kecil. Jika saham, resikonya besar, pendapatannya juga besar. Jadi teman-teman kalau ingin investasi itu banyak pilihan juga. Nah, di sini ada produk Giro BRI Rupiah, Giro BRI Falas, ada produk pinjamannya, beri kredit modal kerja, supply chain finance, kredit investasi. Lalu ada produk layanan BRI, ada jasa bisnis, jasa keuangan, jasa kelembagaan, jasa treasury, jasa konstansian, jasa wali amanat. Nah, di sini ada anak perusahaan BRI. Nah, yang pertama ada BRI Syariah, yang kemarin sahamnya sempat naik sekitar 5 harian. Karena mengapa? Karena Bapak Erick Thohir mengeluarkan statement ada penggabungan bank syariah agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Nah, lalu ada tokoh seperti Ustadz Yusuf Mansur, owner dari Paytrend, dia juga diberitakan membeli saham BRI Syariah dengan jumlah yang besar. Maka dari itu saham BRI Syariah kemarin naik sampai menyentuh harga 1000-an. Nah, di kedua ada BRI Agro, BRI Retention, BRI Venture, BRI Life, BRI Finance, Dana Reksa. Nah, di sini ada berita tentang BRI. Berita ini saya dapatkan dari liputan6.com. Ada foto kinerja BRI bukukan laba 3,34,41 triliun. Bayangkan teman-teman, laba BRI di 2020 itu diberitakan 34,41 triliun. Nah, di sini ada analisis finance. Yang pertama ada earning per share. Nah, ini peluang BRI ada devaluasi.
karena kita tahu 2019 harga sahamnya di atas 4 ribuan. Nah sekarang ada di level 3.900an kalau nggak salah teman-teman. Dilihat dari IPS-nya yang pasti laba di 2020 turun karena ada COVID-19 ini. Ini kesempatan untuk mendapatkan diskon ya teman-teman, diskon dari Bank BRI. Tetap juga ini perusahaan yang menarik untuk berinvestasi. Yang kedua ada valuation. Jika melihat dari tabel valuation, tanggal 10 saya ambilnya 10 bulan 11 2020, pernya ada 23,51 dan PBF rasio ada 2,58 kali, sehingga memang secara valuasi agak lebih mahal dibandingkan bank-bank lain di Indonesia. Tetapi untuk Bank BRI ini yang kinerjanya luar biasa, tentu jadi suatu hal yang cocok. Lalu bayangkan EPS BRI kembali pulih misal di tahun 2019 dengan harga 3.200an, IPS-nya itu di 279 atau mungkin ke 300, tentunya evaluasi akan menjadi murah. Jadi BRI kembali ke kondisi normal, per yang tidak lagi 23,51 kali, justru di bawahnya. Dan secara histori biasanya pernya ada di 15 kali teman-teman. Artinya ada potensi kenaikan untuk kembali ke harga 4 ribuan. Walaupun kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan, tetapi menurut saya investasi di saham BRI ini dengan di harga 3 ribuan menjadi pilihan yang sangat menarik dan menguntungkan karena potensi capital gain besar dan valuasinya murah. Nah, di sini ada income statement. Pertumbuhan net income dari tahun ke tahun selalu bertumbuh. Yang warna biru itu mempengaruhi harga saham. Di 2020 turun karena ada pandemi COVID-19 ini. Lalu revenue warna pink itu setiap tahun selalu naik. Di 2019 menyentuh angka 148,1 triliun. Yang ketiga ada net profit garis warna hijau itu di 2010 sampai 2011 naik turunnya tidak signifikan. Tandanya harga saham BRI cukup stabil. Lalu untuk grafik balance sheet, nah warna merah hutangnya cukup tinggi. Itu tidak apa teman-teman, soalnya subsektor perbankan utangnya tinggi gara-gara semua uang yang disimpan oleh masyarakat ke bank itu dianggap sebagai utang. Soalnya itu uang bukan milik bank itu sendiri, maka dari itu saham perbankan susah dilihat utangnya. Kalau saham bank dilihat dari NPL-nya, bukan dari utangnya. Lalu asetnya bertumbuh seiring perkembangan tahun. Nah, di situ ada cash flow teman-teman. Yang warna merah di tahun 2018 menyentuh angka 166,8 triliun. Nah, uang itu bisa digunakan untuk melunasi hutang BRI dan juga mengembangkan usahanya. Nah, di sini ada struktur permodalan BRI. Nah, BRI termasuk besar karena nilai asetnya di tahun 2020 bulan September itu mencapai 1.447,8 triliun. Kebayang sebesar apakah BRI tersebut? Nah, di sini ada hasil investasi di saham BRI dengan trading dengan model swing trader. Saya menggunakan metode beli di harga murah, ditahan beberapa minggu atau beberapa bulan, lalu dijualnya di harga yang tinggi sesuai dengan trading plan saya. Nah, di sini saya memanfaatkan fasilitas dari kampus dengan membuka rekening saham secara gratis dan mendapatkan saldo dari kampus. Nah, saya ini belajar investasi untuk di masa depan karena saya ingin mempunyai kebebasan finansial juga. Kalau saya tidak belajar dari sekarang, kapan lagi saya akan belajar tentang investasi? Mumpung di kampus difasilitasi. Nah, di sini saya belajar investasi dengan modal yang kecil-kecilan supaya psikologi trading saya atau psikologi tentang saham saya itu tidak terganggu. Saya pernah belajar trading di saham BRI, alhamdulillah juga untung, dan saya juga pernah rugi di saham BRI tersebut. Makanya saya masih ada di fase belajar dan akan terus belajar terus di dunia saham.
Nah, ini ada BRI di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk harga sempat turun banyak di bulan Januari sampai September, dan untuk saat ini sudah naik lagi. Kinerja BRI dimudahkan dengan fasilitas Navido Ventures yang diluncurkan BRI, yaitu platform kredit usaha rakyat KUR digital untuk pengajuan pinjaman secara digital. Cara ceria cash out untuk pencairan pinjaman melalui aplikasi yang bekerja sama dengan Link Aja, BRI Brain, sebagai teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat proses underwriting dan pencairan pinjaman. Nah, pastinya teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasi Link Aja untuk transaksi. Nah, di sini ada laporan rasio keuangan NPL gross-nya. Nah, tadi bank itu dilihat dari NPL gross-nya. Jika dilihat dari utangnya itu susah. Nah, NPL gross-nya itu BRI menyentuh angka 2,98 ya persen. Itu artinya BRI masih aman untuk dijadikan investasi. Nah, di sini ada pertumbuhan dividen yield BRI menyentuh angka 4,82. Menurut saya fundamental BRI ini sangat bagus, hasil positif yang diciptakan perusahaan dalam beberapa tahun ini dapat dijadikan pertimbangan para investor yang akan membeli saham BRI ini untuk jangka panjang, bahkan bisa dijadikan untuk dana pensiunan. Menurut saya ini sangat cocok. Nah, prospek BRI kedepannya. Nah, Bank BRI itu merupakan bank UMKM. Nah, melihat data dari BPS dan Badan Pusat Statistika, UMKM di Indonesia itu jumlahnya sangat besar, bahkan di atas 60 juta. Dan BRI mempunyai agen BRI Link di desa-desa, dan itu menjadi kekuatan BRI. Nah, di desa-desa saya, umumnya toko kelontong itu mempunyai BRI Link di tokonya untuk mempermudah proses transaksi, atau ada tetangga yang ingin mengambil uang bisa di situ di BRI ini. Dia dari potensi UMKM bisa dijangkau oleh BRI, kemudian populasi sangat besar, tentu ini menjadi kekuatan kedepannya jika ekonomi Indonesia sudah pulih. Lalu ekonomi Indonesia makin maju, BRI pasti akan menjadi pemain terdepan, dan ini akan berimbas pada kenaikan kinerja mereka. Dividen yang dibayarkan akan semakin besar dan semakin menarik buat investor. Nah, umumnya di desa-desa UMKM atau yang ingin usaha itu sering meminjam uangnya di BRI. Nah, kesimpulan dari saya, BRI itu merupakan perusahaan yang bagus karena mengapa? Revenue-nya dan net profitnya terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dan rasio profitabilitasnya terjaga juga. Dan prospek dan valuasi sahamnya menarik. Karena COVID ini sahamnya baru murah, maka investor banyak yang memburu saham blue chip seperti ini. Contohnya saham BRI ini untuk dijadikan investasi di masa depan, maksudnya investasi jangka panjang. Nah, di antara bank besar lainnya, BRI tergolong saham yang murah dibandingkan saham BCA, BNI, Mandiri. Itu saham harga sahamnya itu mahal. Nah, BRI ini masih murah di angka 3 ribuan. Nah, terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam data atau penyampaian, saya pribadi mengucapkan minta maaf. Nah, data-data dari tadi dan angka-angka tadi saya dapatkan dari web BRI-nya langsung, dan dari RTI Business dan ide.co.id. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cuan.